wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah hingga pada malam yang keempat ini kita masih ditakdirkan bersama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita akan bersama bulan Ramadan hingga akhir. Ada yang bilang kurang, kalau perlu 20 tahun lagi. Kalau cuma sampai akhir tinggal sebulan ya. Kita maunya 20, 30, kalau perlu lebih panjang lagi. Tapi yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita kirimkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita malam ini Ramadan bulan tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Pendidikan. Inti dari pendidikan adalah pembentukan karakter. Dan ini yang banyak dianggap oleh banyak pengamat ahli kegagalan sistem pendidikan kita selama ini karena hanya transformasi ilmu tapi tidak membentuk karakter. Banyak orang tinggi pendidikannya tapi akhlaknya buruk. Buktinya yang korupsi nggak ada yang buta huruf. Maka penting jika bulan Ramadan ini kita anggap sebagai sebuah bulan untuk pendidikan, maka mari kita menjadikan sebagai bulan untuk membentuk karakter kita menjadi orang yang terbaik. Bulan Ramadan diharikan untuk membentuk karakter manusia yang terbaik, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mampu menjadikan Ramadan sebagai tarbiyah jika kita mampu mentransformasi nilai-nilai spiritual puasa ke dalam dimensi karakter sosial. Kita lihat salah satu yang penting diperhatikan di saat kita berpuasa adalah hal-hal yang bisa menghilangkan nilai pahala puasa. Apa itu? Ghibah, namimah, dusta, memandai yang haram, janji palsu. Ini tidak bisa dilihat hanya sebatas nilai untuk menggapai pahala. Nilai-nilai ini memang benar harus dijaga agar puasa kita tidak hilang nilainya. Tapi tidak sebatas itu saja. Bagaimana kita mampu melihat ini sebagai sebuah proses pembentukan karakter yang memiliki dimensi sosial. Satu, ghibah. Kita semua tentu tahu bagaimana perkembangan media sosial hari ini digunakan untuk saling menggibah. Bahkan ghibah ini menjadi objek pemberitaan yang sangat renyah oleh TikToker, oleh YouTuber, akan dikejar, digali sedemikian rupa aib seseorang, lalu kemudian dipublish, tidak peduli
orangnya ini yang dicerita itu malu atau tidak, yang penting banyak follower, banyak yang subscriber, dan seterusnya. Lihatlah korbannya sedemikian rupa. Anak dan ibu bermasalah, semua aibnya dibongkar di media sosial. Orang mau menikah tidak jadi, dibongkar semua aibnya di media sosial. Jadi aib ini sudah bukan lagi rahasia. Agama mengajarkan kepada kita aib ditutup sedemikian rupa. Bahkan dalam proses pengadilan sekalipun, kalau kita menanggungkan pencuri, yang pertama kita katakan kepadanya, kamu harus bertaubat, kembalikan barangnya orang. Jika dia lakukan, kita rahasiakan bahwa dia pernah mencuri. Coba, itu adab Islam. Tapi kalau dia membandel, lapor ke polisi. Tapi sekarang, Masya Allah, saya bilang tadi, berita tentang masalah aib orang ini menjadi sangat gurih, digoreng habis di media sosial. Jadi prinsip menjaga tidak gibah bukan sekedar karena ingin mendapatkan nilai pahala, bukan sekedar kita ingin menjaga puasa kita tidak hilang pahalanya, tapi kita ingin menjaga dalam dimensi sosial agar untuk menjaga ketentraman dan ketenangan kehidupan bermasyarakat. Kalau ini tertanam sebagai sebuah karakter, maka sampai di luar bulan suci Ramadan kita akan mengatakan ghibah itu haram. Mau puasa mau tidak puasa, selamanya ghibah itu adalah haram. Siapa yang melakukan, dia pasti dapat balasan dosa. Itu karakter namanya. Kita diajak orang untuk menceritakan orang ditutup, karena prinsip kita mengatakan itu haram. Yang kedua, adu domba. Wah, ini lebih, apalagi ini mau suhu politik mulai naik. Coba nanti menjelang, wah, ini adu domba ini luar biasa. Dalam perebutan kekuasaan, adu domba hal yang lazim. Bagaimana agar lawan kita ini bisa jatuh, di antara mereka diadu domba. Dan saya kira bukan rahasia, itu sudah sangat umum terjadi mana-mana. Mulai dari perebutan kursi yang rendah yang kecil dalam skala yang kecil terjadi sampai skala yang besar. Namimah adalah perkara yang diharamkan agama kita. Boleh kita bersaing untuk merebut kekuasaan, tapi tidak dengan cara mengadu domba. Yang lebih parah adalah yang diadu domba sesama muslim. Mengapa umat Islam hari ini jumlahnya banyak tapi tidak kuat? Diadu domba terus. Dengan gaya belah bambu. Satu diinjak, yang satunya diangkat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ini sebagai karakter. Seorang muslim haram hukumnya untuk mengadu domba, apalagi sesama saudara muslim. Masya Allah. Yang ketiga, dusta. Wah, ini lebih berat lagi. Nabi mengatakan cukup seseorang itu bisa disebut sebagai pembohong bila setiap yang diketahui itu diceritakan. Setiap yang diketahui diceritakan itu bohong. Nah, yang terjadi tidak ditahu dicerita, coba. Yang diketahui saja dicerita itu bisa jadi bohong, apalagi yang tidak ditahu. Sok tahu cerita, ngarang cerita, akhirnya jadi bohong merajalela. Cobalah cerita hoax, dari mana sumbernya? Bohong. Karang cerita-cerita seolah-olah terjadi, akhirnya menyebar, seseorang dianggap begini dan begitu padahal tidak. Jadi adu domba, dusta, ini memang saudara kembar ini. Di mana ada adu domba, di sana berkembang kebohongan. Bikin cerita tentang si A, si B begini dan begitu, padahal belum tentu. Nah, masyarakat yang tidak tahu ikut men-share.
Bayangin kalau cerita bohong itu kita share kemana-mana, lalu orang terpengaruh dengan cerita itu kita akan memanen nanti kelak dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi ini kan orang berlomba-lomba ingin dianggap sebagai orang yang tahu sesuatu. Begitu terima, baca tema, share. Isinya dia kagak tahu. Saya berulang kali ngetes bahwa kebanyakan orang yang suka share itu nggak baca. Temanya doang yang dibaca. Setelah kemudian dibantah oleh orang, oh ya maaf, saya mah cuma dapat dari grup sebelah. Baca dulu, secara sama amati. Kalau ini benar, berikutnya bermanfaat atau tidak di-share. Kalau bermanfaat, berikutnya penting tidak saya yang men-share. Jadi disaring sedemikian rupa supaya kita terhindar dari hal-hal yang mungkin itu adalah berita bohong. Berikutnya adalah memandang yang bisa memandang membangkitkan syahwat, baik langsung atau tidak langsung. Sekarang ini di wilayah mana yang tidak ada wanita yang membuka aurat? Di mana-mana pasti ada. Apalagi kalau sudah masuk di tempat keramaian, mall, pasar, terminal. Potensi kita melihat sesuatu yang diharamkan sangat besar. Untungnya di dalam Islam itu pandangan pertama tidak haram. Untungnya itu. Coba kalau pandangan pertama langsung haram, wah berat Pak, kita tidak bisa keluar rumah. Ngurung aja diri di rumah kan. Tapi ada toleransi yang begitu tinggi. Allah Maha tahu. Pandangan pertama boleh. Tapi tidak boleh lama. Kalau sudah lebih dari 2 detik, itu sudah lama itu. Apalagi 3 menit, wah potensi berikutnya timbul syahwat sudah sangat tinggi. Apalagi yang menarik, ya kan. Nah tapi kalau kita palingkan terus, kita begini-begini terus ini. Ke kiri dapat, ke bawah doa yang tidak dapat. Berat memang. Karenanya sekaligus harus banyak disertai dengan istighfar. Banyak dosa yang tidak bisa kita hindari. Sebagai makhluk sosial kita butuh interaksi dengan yang lain. Kita mau kerja. Yang berikutnya adalah sumpah palsu. Kalau individu mungkin tidak terlalu banyak, tapi di pengadilan, nah, kita serukan kepada seluruh hal yang tersangkut dengan pengadilan. Para hakim, para jaksa, para saksi. Bulan Ramadan, jangan sampai bersumpah palsu. Puasanya hilang pahalanya, lalu kemudian juga itu dosa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut oleh Nabi dalam satu hadis ini 5. Tapi pada hakikatnya sebetulnya semua keharaman itu harus ditinggalkan. Yang namanya haram wajib untuk ditinggalkan. Karakter yang lebih tinggi adalah karakter orang yang bertakwa. Karena orang yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah, orang yang terbaik dalam perspektif agama adalah orang yang bertakwa. Bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan yang paling terkenal. Tapi betapa rendahnya standar nilai masyarakat kita. Ya namanya, maaf kalau di sini ada artis. Artis hanya karena terkenal, Masya Allah. Coba kalau ke kampung disambut kayak, ya Allah. Kayak orang yang, coba ada yang dari mana itu? Nanti kita dibully lagi ya kalau kita sebut. Ya pokoknya umum aja lah. Nah, nggak boleh sebut nama. Ya. Di mana-mana artis itu dapat pujian oleh masyarakat kita. Apa jasa mereka terhadap agama? Atau jangan-jangan sebaliknya banyak melakukan hal yang destruktif terhadap nilai-nilai agama. Jadi yang terbaik itu adalah yang paling tinggi takwanya. Karakter yang pertama
alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ini adalah dimensi sosialnya, bahwa orang yang terbaik adalah orang yang punya kepekaan untuk selalu ingin berbagi, baik dalam keadaan lapang dan termasuk dalam keadaan sempit. Kalau berbagi dalam keadaan lapang biasa, itu manusia biasa. Makanya Allah sertakan bahwa kalau mau disebut takwa, bukan hanya berbagi di saat lapang, tapi juga di saat sempit. Itu baru bertakwa. Kalau cuma di dalam keadaan lapang kita mau infak, itu biasa, manusia biasa. Ya. Banyak orang yang bisa melakukan. Tapi mau spesial adalah dalam berbagai keadaan kita mau berbagi dengan sesama. Nah, sekarang boro-boro yang sempit, yang lapang aja belum berbagi, apalagi yang sempit. Nah, ini masalahnya. Tapi sebagai seorang yang beriman, yang ingin mendapatkan nilai di hadapan Allah, karakter ini harus dibangun. Kepekaan sosial harus kita tingkatkan. Jangan takut berbagi, jangan takut berbuat baik kepada siapapun juga. Tapi dengan dunia yang serba materialistik hari ini, semua pasti diukur dengan apa yang saya dapat kalau saya melakukan ini. Padahal Masya Allah, nilai agama kita jelas. Contoh kita ambil misalnya, ada orang yang butuh pinjaman, sangat membutuhkan, kita mungkin masih ada uang tapi kita bilang tidak ada. Coba, bagaimana Pak kalau kita pinjamkan, itu jarang yang bisa kembali. Loh, agama bilang gak apa-apa, kalau gak mau kembalikan ya bebaskan. Selesai urusannya kan. Apa masalahnya dengan kita? Tugas kita adalah membantu yang kita mampu. Persoalan dia kembali itu urusan dia dengan Allah. Kenapa kita yang pusing? Masalah rezeki bukan manusia yang menentukan. Ar-rizqu biyadillahi wadda. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya 500 miliar bisa hilang. Yang itu jenderal itu yang dihukum mati, berapa hartanya coba? Nggak bisa diapa-apain. Mungkin dia membayangkan 7 keturunan akan menikmat, dia sendiri nggak bisa menikmati coba. Rezeki itu materi, benda mati. Masa kita menggantungkan hidup kepada sesuatu yang mati? Allah Maha Hidup. Kita hanya boleh menggantungkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu cuma perpindahan dari tangan ke tangan orang. Hari ini kepada si A, besok ke si B, dan seterusnya. Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa kita tahu kepada Allah? Memang ya dalam sekarang ya tidak mudah sebetulnya. Tapi saya mengalami orang yang dipinjamkan sekian tidak kembali biasa. Dia hanya mengambil materinya, tapi dia tidak mengambil nilainya. Karena nilainya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Materi benda mati dan tidak akan menyelamatkan kita kalau di akhirat. Yang menyelamatkan adalah nilai yang kita sudah keluarkan karena membantu saudara kita yang membutuhkan. Persoalan kembali itu urusan dia, bukan urusan kita. Urusan kita adalah membantu orang yang secara zahir nampak dia butuh bantuan, bantulah dia. Coba kalau semua orang yang punya duit begini, nggak ada orang susah Pak. Orang banyak yang terlilit utang, tapi saudaranya kaya nggak mau bantu. Dibiarkan bergelut dengan masalahnya sendiri. Bahkan ada yang bilang rasain loh. Coba gimana ini? Kejam kita ini sebetulnya. Nggak berasa ya kan? Nah ini puasa kita ini membangun karakter yang sangat baik. Kembali kepada format standar hidup yang sesungguhnya berdasarkan dengan Islam. Standar hidup kita sudah digeser jauh oleh nilai-nilai materialistik. Bulan puasa hadir untuk memformat ulang standar hidup kita, diformat kembali di dalam bulan suci Ramadhani. Tinggal bagaimana kita mampu mengambilnya. Ini udah jam berapa ini? Singkat lagi, yang kedua, yang karakter yang dasar dari orang yang bertakwa, manahan amarah wal kadhiminal ghaidh. Mulai dari keluarga. Ibu yang di belakang dan bapak yang di depan nanti saling ngecek di rumah.
Mulai malam ini sampai akhir Ramadan jangan pernah ada kata-kata marah dalam rumah. Ini puasa. Puasanya bisa hilang dan karakternya pun bisa hilang. Coba Bapak dan Ibu renungkan sejenak. Apa sih yang membuat Bapak Ibu marah? Coba renungkan baik-baik. Kebanyakan orang marah sebetulnya itu tidak pada tempatnya dan tidak proporsional. Masalahnya sedikit, marahnya kegedean. Coba renungkan kembali. Bapak akan mengetahui sesungguhnya saya tidak pantas marah, tapi kok marah. Saya menjadi konsultan keluarga. Banyak suami istri yang datang, yang sudah mau berkelahi, sudah saling mengatakan tidak mungkin lagi. Tapi ternyata kita nasihati sedikit saja, dia langsung sadar dan mengatakan benar juga ya. Saya di Makassar, orang mau cerai, udah keluarga dukung, udah harus cerai, sudah pisah rumah. Kawan saya, aktivis dakwah juga. Saya ketemu lakinya, apa masalahnya? Bacang istri saya bandel, keras kepala, gini. Saya bilang, yang Anda sebutkan masalah itu coba kasih contohnya. Rumah tidak pernah rapi, bikin makanan suka telat. Piring-piring jarang dicuci, lambat. Apalagi? Saya bilang semua yang Anda sebut tadi, Anda tidak bisa kerjakan atau tidak bisa? Bisa sih, kenapa Anda bukan yang kerjakan? Kalau Anda lihat piring tergeletak, ambil. Apa masalahnya? Secara visi Anda lebih kuat. Tempat tidur tidak rapi, rapikan. Terlambat makanan, ya masak. Di mana masalahnya? Enggak ada masalah ternyata. Sadar dia. Saya bilang sekarang bawa saya ke istrimu. Saya ketemu istrinya, nangis. Saya nggak mau, saya gini-gini. Saya cerita, yang Anda perebutkan itu dunia. Saya pulang, saya tunggu kabar baik. Pagi-pagi suaminya telepon. Ustaz, doanya apa? Kenapa? Istri saya tiba-tiba jadi baik. Loh, bukan doa, pola pikir Anda yang salah gitu loh. Tahan tidak marah, latihan bulan puasa. Jangan pernah ada kata-kata yang tidak enak didengar dalam rumah. Ibu cek suaminya, ya udah dengar ceramah ini. Bapak dengar istrinya, jangan pernah ada kata-kata yang tidak enak didengar. Latihan di bulan puasa. Tidak ada masalah di dunia ini. Semua yang Bapak Ibu persoalkan pasti dunia. Saya yakin itu 99% yang membuat Bapak Ibu marah itu dunia. Yang masalah itu bagaimana di akhirat kita selamat. Itulah masalah yang perlu dipecahkan. Itu yang membuat harus kita marah gitu loh. Bukan persoalan makan, bukan persoalan kopi, bukan persoalan pakaian disetrika, bukan persoalan yang lain. Itu remeh-temeh. Sampah itu yang kita sebutkan. Sementara intinya di akhirat kita biarkan. Istri kita tidak disiplin sholat, kita biarkan. Anak kita tidak disiplin, kita biarkan. Dirubah, boleh marah, tapi terbatas untuk akhirat. Untuk dunia, jangan pernah marah. Kalau hanya masalah dunia. Tunjukkan ke saya dalil Nabi pernah marah gara-gara dunianya terganggu. Enggak akan pernah ketemu. Yang berikutnya terakhir, wal afina anin nas, memaafkan manusia. Setiap malam bapak dan ibu saling minta maaf saat mau tidur. Bapak minta maaf pada ibu, ibu minta maaf pada suami. Setiap saat bapak minta maaf ke anak, anak minta maaf. Kan indah hidup itu. Apa tidak indah? Tidak Pak Ustaz, saya tidak akan maafkan, sakit hati saya. Coba tunjukkan sakitnya di mana, saya mau lihat. Enggak ada. Sampai mati saya tidak akan maafkan. Untungnya apa? Anda dapat apa dengan dendam begitu? Anda menyimpan amarah, itu penyakit. Coba Anda lepas, Anda akan plong, Anda akan hidup. Jadi kita ini banyak menimbun sampah di dalam diri kita, sampah dunia. Sehingga kita tidak menjadi energi, tidak menjadi ceria, tidak menjadi semangat, tidak kreatif. Karena kita dibelenggu oleh sampah-sampah dunia. Kita sendiri yang ada-ada ini itu. Maafkan semua orang, gak apa masalahnya. Apa masalahnya kita sulit maafkan orang? Ruginya di mana? Berkurang ke rekening kita? Enggak juga. Jadi karakter, miliki karakter,
tidak suka marah, suka memaafkan, suka memberi, dan hal-hal yang haram lainnya. Inilah bulan Ramadan, bulan tarbiyah, akan mampu merubah hidup kita menjadi orang yang lebih baik. Mudah-mudahan ya kita proses sampai akhir Ramadan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.